Gantuk Besti. Halo, halo, halo. Kalian yang cantik, ramah, dan suka jalan-jalan. Mau nggak jalan-jalan gratis dan bertemu banyak orang ya? Udah bertemu banyak orang dan jalan gratis, digaji lagi. Oh, yup, 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 yup. Benar. Jadi jadi pramugari aja yuk. Pramugari atau pramugara ya. Pramugari adalah staf karyawan perusahaan pengangkutan umum yang bertugas melayani penumpang. Nah, kalau dulu tuh di kereta juga ada pramugari, di bis wisata juga ada pramugari ya. Tapi kalau sekarang maknanya mengalami penyempitan ya. Pramugari, pramugara itu ada cuma disebut di ini ya, di maskapai penerbangan, di kapal udara. Tugas utama mereka adalah menjaga kenyamanan dan keselamatan penumpang ya selama dalam perjalanan. Kalau misalnya adik-adik Besti pernah naik pesawat, nah itu pramugari dan pramugara ya yang misalnya membuka pesawat, terus mereka masuk dan menyapa lalu kita masuk nih penumpang. Setelah masuk penumpang, lalu disapa, kita masuk, lalu dibantu proses eh bagasi dalam ya, diangkatin tas-tasnya ke atas loker-lokernya ya. Lalu setelah itu mereka menerangkan bagaimana cara membuka pintu jika dalam keadaan darurat ya. Lalu yang ketiga lagi, lalu menerangkan bagaimana menggunakan apa sih, apa itu yang buat keselamatan kalau misalnya pesawat dalam keadaan emergensi, menggunakan oksigen, menarik oksigen lalu menggunakan parasut seperti itu ya. Tentunya dalam bahasa Inggris. Nah, karena kenapa bahasa Inggris? Karena banyak banyak orang Inggris juga. Karena bahasa Inggris itu juga sebagai salah satu bahasa internasional ya sekarang. Nah, untuk masuk jadi pramugari apa aja sih persyaratannya? Kita check out. Yang pertama warga negara Indonesia ya, karena kita di Indonesia. Jadi pramugari itu atau pramugara dia harus warga negara Indonesia. Lalu yang kedua, wanita tinggi minimal 160, laki 170 cm ya. Jadi wanita tuh tingginya tuh minimal 160 dan laki 170. Jadi kalian ukur dulu tingginya. Kalau 155 atau 150 mendingan gak usah ngelamar karena pasti langsung ditolak secara administrasi begitu. Makanya tuh dari kecil kalian tuh harus banyak olahraga supaya tinggi, olahraga basket, olahraga renang seperti itu. Lalu ketiga, lulusan minimal SMA, SMK, SMA, SMK ya. Lulusan SMA, SMK. Jadi itu nggak boleh SD, nggak boleh SMP. Jadi harus SMA sama SMK kalau mau jadi pramugari. Lalu tidak boleh buta warna ya. Tidak buta warna, baik total maupun parsial. Jadi itu ada yang setengah-setengah. Kayak misalnya ngelihat warna merah jadi warna hitam. Tapi ngelihat warna biru tetap biru, ngelihat hijau tambah hijau. Jadi itu disebutannya setengah-setengah parsial. Jadi kalau di pramugari ini ya semuanya tuh harus kelihatan bersih. Jadi tidak boleh buta warna.
1, 2, 3, 4. Lalu yang kelima tentu saja bisa bahasa Inggris ya. Kalau karena di dalam pesawat itu juga pasti kadang tuh ada yang apa sih, yang orang luar negeri. Jadi kita harus bisa mampu komunikasi dengan bahasa Inggris, karena apalagi sekarang bahasa Inggris itu sebagai bahasa internasional seperti itu. Lalu good looking ya, good looking itu menarik, good looking itu enak dilihat, enak dipandang ya. Jadi nggak jerawatan, muka bersih, seperti itu. Ramah, yang ke-6 ramah dan memiliki skill interpersonal. Maksudnya skill interpersonal ini ya mau bicara dengan banyak orang, guna beradaptasi. Kalau ditanya senyum. Jadi kalau misalnya orang introvert, lebih baik jangan ke pramugari. Nanti takutnya tuh ada apa sih, cepat marah, jadi misunderstanding. Jadi kalau kadang kan kita juga capek tuh bolak-balik tuh, pramugarinya tuh capek bolak-balik, terus ketemu konsumen juga yang capek, jadi gampang marah kalau misalnya orang introvert. Tapi kalau orang extrovert atau istilahnya memiliki interpersonal yang baik, nggak bakalan marah gitu. Nah, lalu ada ini juga syaratnya ya, belum pernah menikah. Nggak tahu kenapa eh mungkin dicantumin belum pernah menikah itu maksudnya, nggak tahu juga sih kenapa belum pernah menikah. Jadi belum, istilahnya janda pun nggak boleh, padahal tapi dari sananya sih belum pernah menikah kayak gitu. Jadi yang belum pernah menikah usia 18 sampai 25 tahun. Nah, usianya ini 18 sampai 25 tahun ya, karena ini masuk ke yang fresh graduate. Tapi kalau yang udah berpengalaman biasanya beda lagi, maksimal tuh sampai 35 tahun sampai 40 tahun gitu, sampai ada, tergantung kebijakan perusahaan kalau udah berpengalaman sih. Yang penting belum pernah menikah. Oke, lalu setelah itu setelah dimasukin semuanya, dan jangan lupa ya kalau di sini tuh rada ribet dibawa aslinya kalau misalnya rada jauh. Yang dimasukin lamaran, setelah masukin lamaran, kalau misalnya secara administrasinya sudah lengkap dan sudah baik, maka mengikuti tahap seleksi selanjutnya. Yang pertama itu tahap performa ya. Nah, tahap performa ini kita tuh mengikuti yang pertama itu performa, ada 2 ya tesnya biasanya ya, tes tinggi dan berat badan. Nah, tinggi dan berat badan yang proporsional menurut BMI ya, Body Mass Index. Nah, Body Mass Index ini itu kurang lebih 100 sampai 110 ya, beda antara tinggi sama berat badan. Misalnya tingginya kan ini 160, berarti berat badannya harus 50 sampai 60 cm. Kalau yang perempuan ya, kalau laki berarti 170, berarti tinggi badannya 170, berarti berat badannya 60 sampai 70 cm, seperti itu. Lalu tes jalan ya, tes jalan, duduk, berdiri, dan berjalan. Nah, biasanya kalau orang-orang yang pelajarin yoga gitu, orang-orang yang bisa yoga pasti lulus tes jalan, duduk, berdiri, dan berjalan, karena ada tesnya ya, tes lenggak-lengguknya, gimana cara jalan yang baik, gimana cara duduknya yang baik, cara berdiri, cara berjalan, itu ada tesnya, menggunakan kakinya, jadi nggak sembarangan. Nah, biasa kalau orang-orang yang
pintar yoga bisa lulus tes ini. Lalu lanjut ke psikotes. Nah, lanjut psikotes itu ada tuh banyak banget tes psikotesnya. eh, Tergantung perusahaan ya, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Nah, di sini utamakannya makanya pelajari bahasa Inggris dari SD, dari SMP harus bisa bahasa Inggris gitu. Lalu yang ketiga interview ya, interview dan tes tulis. Interview dan tes tulis ini tes tulis tentang pengetahuan ya, biasanya pengetahuan tentang pesawat, kepamugra kepramugaraan. Nah, ini pakai bahasa Inggris. Nah, setelah lulus baru difokusin interview dan tes tulis ke pramugarian dan maskapai itu sendiri. Pengetahuan itu misalnya kalau masuk Garuda tentang Garuda sama apa sih ke pramugarian kayak gitu. Lalu yang kelima Pantohir. Pantohir itu ya tes semuanya dari kelengkapan berkas, terus 1 ke 5 nilainya seperti apa. Lalu yang keenam medical check up ya, medical check up itu yang pertama general check up. General check up tuh keseluruhan ya, kayak jantung, paru-paru. Kenapa sih? Karena kita lagi, karena pramugari itu terbang ya, pekerjaannya terbang dan itu mempengaruhi jantung, mempengaruhi paru-paru. Ingat, walaupun cuma duduk-duduk dan jalan, tapi ini di atas ketinggian ya, jadi dia mempengaruhi kinerja paru-paru dan kinerja jantung karena dia di dalam pesawat tekanan tinggi seperti itu. Jadi perlu di general check up. Lalu yang kedua tuh tulang kita itu nanti dicek, bukan tulang dalam bahasa Batak om ya, tapi tulang beneran. Makanya kondisi tulang tuh harus bagus. Ya usahain sih olahraga terus di siang dan pagi hari ya, karena itu kan menyerap tulang itu sinar mataharinya. Lalu yang ketiga gigi tuh harus benar-benar putih, kinclong, dan kalau dalamnya misalnya ada yang usahain sih ya jangan bolong. Kalau bolong ditambal terus dibersihkan. Karena terus ada apa sih yang pemutih gigi. Nah, usahain ke dokter gigi dulu bikin pemutih gigi. Lalu mata itu ada batasan minusnya, ada batasan plusnya, dan usahain pakai lensa ya, lensa yang bening, lensa yang sesuai dengan warna mata kamu. Jadi nggak mencolok kalau dia pakai lensa seperti itu. Tapi biasanya sih pramugari nggak boleh, matanya nggak boleh rusak seperti itu. Tapi emang ada yang diperbolehkan, tapi ada yang tidak. Oke, seperti itu aja. See you next time. Jangan lupa. Dadah.